Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nampak semuanya. Baik-baik saja kan? Mudah-mudahan Bapak doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak semuanya. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran kita, yaitu bab pertama, pelajaran pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Nah, itulah tema kita pada pagi hari ini. Sebelumnya tadi sudah Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita di pelajaran satu ini. Yang pertama, nanti diharapkan anak-anak semuanya mampu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi anak-anak semuanya yakin dengan kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW ini. Yang kedua, menunjukkan perilaku dan sikap percaya diri dan mandiri. Jadi ada dua. Yang pertama percaya diri, yang kedua mandiri. Ya, jadi anak-anak semuanya nanti dapat menunjukkan perilaku yang dua ini. Yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi sikap apa saja yang terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang kita jelaskan nanti. Yang keempat, menjelaskan sikap percaya diri dari kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, menunjukkan contoh perilaku percaya diri dan mandiri. Yang keenam, mencontohkan perilaku percaya diri. Yang ketujuh, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anak semuanya. Untuk pembelajaran kita yang pertama ini adalah tentang sikap percaya diri. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan perbuatan dengan penuh percaya diri dan mandiri. Pantas hasilnya sukses. Beliau dari kecil berjuang sampai beliau meninggal. Dari kecil beliau berjuang untuk kebutuhan hidup beliau dengan cara memiliki sikap percaya diri dan mandiri. Kemudian ketika beliau sudah dewasa, beliau diangkat menjadi nabi. Beliau pun berjuang menegakkan agama Islam dengan penuh percaya diri dan mandiri juga. Ya. Nah, baik anak-anak semuanya. Pertama, materi kita yaitu tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini, ke dunia ini, tidak lain tujuannya hanya untuk menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan akhlak manusia. Nah, itulah tujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini. Tujuannya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kenapa? Kalau kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti kita orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, berarti kita orang yang merugi. Sayang sekali. Ya. Nah, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk terus membenahi diri, ya, terus berjuang. Kalau bisa hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari besok lebih baik dari hari ini. Nah, itulah pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Baik, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dengan iman yang kuat. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya dan kemampuan dirinya selalu dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk percaya diri. Ya, Nabi Muhammad orang yang percaya diri, selalu menghargai kemampuan dirinya sendiri. Ya, orang yang percaya diri itu selalu memegang teguh pada pendirian, artinya tidak ragu-ragu. Ya, kalau misalkan dia berpikiran A, dia tidak akan ragu, itu pasti A. Nah, itulah orang yang percaya diri, tidak pernah ragu-ragu.
Selalu berpegang teguh. Kalau misalkan betul, ya betul. Kalau misalkan salah, iya salah. Tidak bisa diubah. Artinya teguh pendirian. Baik, seorang yang ingin menyeberangi sungai menggunakan seutas tali akan berhasil melakukannya jika ia percaya. Ada sebuah cerita seorang raja. Seorang raja ini mengumumkan sayembara. Sayembara, siapa yang bisa menyeberangi sungai dari sini, dari seberang sini ke seberang sana, nanti akan diberikan hadiah, yaitu dinikahkan dengan putri sang raja. Akhirnya apa? Semua orang, semua perenang terhebat waktu itu hadir, ya. Tingkat internasional pun hadir, ya kan? Untuk apa? Untuk berenang menyeberangi sungai itu dari seberang ke seberang. Hasilnya apa tadi? Hasilnya adalah dinikahkan dengan putri sang raja. Tapi apa hasilnya? Kata sang raja, sebelum kalian mulai berenang, di sungai ini akan dilepaskan ribuan ekor buaya. Bayang? Buaya akan dilepaskan ribuan di sungai itu. Apa yang terjadi? Semua perenang-perenang hebat tadi, semua orang yang akan mengikuti acara itu tadi yang dibuat oleh raja tadi, tidak ada satupun yang berani. Tidak ada satupun yang berani terjun menyeberangi sungai itu. Kenapa? Karena ada buaya di dalamnya. Tapi apa yang terjadi? Ada seorang anak-anak, ya, anak-anak. Kemudian tahu-tahu tiba-tiba anak ini langsung terjun, langsung berenang, karena dia tahu di situ ada buaya dan beliau dikejar sama buaya yang banyak itu, dan beliau berusaha terus berenang dengan sekencang-kencangan, dengan secepat-cepatnya. Bahkan beliau ada terkena gigit oleh buaya, tapi beliau terus berjuang. Akhirnya sang anak ini sampai ke seberang tujuannya tadi. Semua orang terkejut melihatnya. Semua orang terpukau melihatnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sang anak kemudian naik ke atas tebingnya, kemudian berteriak, "Woi, siapa tadi yang mendorongku?" katanya. Paham semuanya? Anak ini yang berenang ini ternyata tadi dia tidak sengaja berenang itu. Karena ada yang mendorong dari belakangnya, akhirnya dia jatuh. Nah, karena dia jatuh ke sungai itu, akhirnya terpaksa ya dia berenang sampai ke seberang. Akhirnya dia berhasil. Kata sang raja, karena engkau telah berhasil menyeberangi sungai ini, maka hadiahnya engkau akan dinikahkan dengan putriku, kata sang raja. Ya, nah itulah kisahnya. Nah, artinya apa anak-anak Pak semuanya? Kalau kita yakin, kalau kita tidak ragu-ragu, kalau kita tidak menyerah, kita pasti akan berhasil. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah menyerah. Beliau selalu percaya diri, ya, dalam melakukan kegiatannya. Nah, beliau tidak pernah menyerah, tidak pernah ragu-ragu. Kalau ragu, tinggalkan. Tapi kalau tidak ragu, kerjakan. Ya. Nah, kalau kita tidak pernah menyerah, kita tidak ragu-ragu, insya Allah kita bisa jadi anak yang berhasil nanti. Ya, lihatlah cerita tadi. Ya. Jadi orang yang percaya diri itu mereka selalu teguh pendirian, tidak ragu-ragu. Tapi seorang yang ingin yang tidak percaya diri, orang yang tidak tidak mengakui kemampuan dirinya, maka dia tidak akan menjadi orang yang berhasil. Dia tidak akan menjadi orang yang hebat. Karena apa? Selalu ragu-ragu. Kerjakan ya. Akhirnya apa? Menjadi, ya kan? Mau sholat nggak jadi, habis waktunya, ya kan? Ragu-ragu. Nah, jangan seperti itu. Ya. Jadi percaya diri adalah tidak
pernah ragu-ragu. Percaya diri itu adalah sebuah sikap, yaitu sikap yang pantang menyerah. Itu percaya diri, ya, pantang menyerah dia. Artinya yakin dengan dirinya sendiri. Kalau kita yakin dengan diri kita sendiri, itu namanya percaya diri. Disuruh tampil jadi pemimpin upacara, maju tampil. Disuruh tampil pidato di depan kelas, mewakili kelasnya, teman kelasnya, maju ke depan. Percaya diri, yakin aja pada diri sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan percaya diri, ya. Yakin dengan diri sendiri. Itu artinya percaya diri, ya. Jadi orang yang percaya diri ini berarti dia telah menghargai dirinya sendiri. Ya, dia sudah menghargai diri sendiri. Tapi kalau orang yang tidak percaya diri, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Dia tidak menghargai potensi yang dimiliki dalam dirinya. Padahal manusia itu diberikan oleh Allah potensi. Dalam diri kita masing-masing ini ada potensi. Setiap kita punya itu. Tapi kalau kita tidak percaya diri, berarti kita tidak menghargai potensi yang diberikan Allah itu. Ya, jadi Bapak semuanya selalu percaya diri dalam melakukan aktivitas apapun. Oke. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan agar kita memiliki sikap dan mental percaya diri. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu apa artinya? Berserah diri kepada Allah. Kalau kita mengerjakan sesuatu, serahkan saja kepada Allah. Ya, serahkan saja kepada Allah. Misalnya ujian, hari ini ujian. Udah ujian selesai. Ya Allah, saya sudah ujian, sudah mengerjakan soal yang telah diberikan. Sekarang hasilnya saya serahkan kepadamu. Hasilnya mau bagus mau tidak, engkaulah yang akan menilai. Serah diri saja kepada Allah. Ya, berserah diri. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, kata Allah. Ya, apabila engkau telah membulatkan tekad, kata Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Allah mencintai orang yang berserah diri. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Allah juga untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah. Tapi bertawakal itu bukan berarti hanya berserah diri saja, tidak ada usaha, harus ada usaha, ya, harus ada usaha. Gimana caranya? Kalau kita mau ujian, usahanya apa? Belajar di rumah dulu, baca, jangan berserah diri aja kepada Allah. Soal ada, udah selesai berserah diri. Ya Allah, berserah diri, nggak bisa mau isi. Itu bukan tawakal namanya, itu konyol namanya, ya. Nah, kalau berserah diri itu berusaha dulu. Kalau sudah berhasil, ya nanti baru berserah diri. Baik, Bapak semuanya. Nah, itulah yang pertama yang akan kita kerjakan, yaitu bertawakal, berserah diri. Setelah mengerjakan pekerjaan, kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Ya, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Makanya sebaiknya sebelum kita mengerjakan sesuatu, hendaklah kita mulai dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Kita dengan menyebut nama Allah, kita berserah diri kepada Allah. Yang kedua, tidak ragu-ragu. Jangan ragu-ragu mengerjakan sesuatu. Contoh yang cerita tadi. Coba kalau dia ragu-ragu, maju atau mundur? Maju atau mundur? Kalau maju, diterkam sama buaya. Kalau mundur, juga diterkam sama buaya. Akhirnya lebih baik maju saja, ya kan? Bisa berhasil, dapat hadiah daripada mundur. Jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nanti hasilnya nggak bagus. Ya. Nah, salah satu cara agar kita tidak ragu-ragu adalah mengenali diri sebelum mengerjakannya. Dirasu-rasuan. Kalau kita mampu, kerjakan. Kalau tidak mampu, jangan kerjakan. Itu caranya. Ya, jangan ragu-ragu. Ya. Di situ. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak punya kemampuan, jangan kerjakan. Tapi kalau kita mampu, kerjakan. Ya, itu intinya. Jangan ragu-ragu. Selalu percaya diri. Kalau kita ragu-ragu, nanti hilang percaya diri kita. Kita bisa misalnya pidato depan orang banyak.
Tapi kita ragu, akhirnya apa? Nggak percaya diri nanti hasilnya. Yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Ya, ada kalanya kita memang harus malu, karena dalam sebuah hadis, al-haya'u minal iman, malu itu adalah sebagian dari iman. Tapi kalau mengerjakan satu kebaikan tidak perlu malu. Ya, yang boleh malu itu kalau kita mengerjakan maksiat, kita mengerjakan perbuatan yang dilarang, itu yang harus kita malu. Tapi kalau misalkan mengerjakan kebaikan tidak perlu malu. Sholat nggak perlu malu sholat, sedekah nggak perlu malu untuk sedekah. Ya, jangan malu mengerjakan kebaikan. Ya, baik, itu cara yang bisa kita lakukan supaya kita percaya diri. Yang pertama, bertawakal kepada Allah. Yang kedua, jangan ragu-ragu. Yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Baik, itu saja materi tentang percaya diri. Silakan baca lagi bukunya, buku di LKS bisa juga ada untuk penambahan materinya. Kemudian di buku paket juga ada. Ya, sekarang kita lanjutkan materi kegiatan berikutnya. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.